Diculik wewe gombel. Kisah nyata dari kakak puput Fatimah. Ceritanya dulu ibuku belum punya rumah sendiri, jadi ikut sama nenek di desa. Dan desanya nenekku itu di pelosok banget, berdampingan sama hutan lebat yang pohonnya besar-besar dan rindang. Zaman itu juga masih banyak banget babi hutan yang sering merusak tanaman warga. Jalanan akses ke kota itu juga masih jelek banget, banyak batu-batu kerikil yang lumayan besar yang gak tertata, hingga kalau hujan sangat licin, dan parahnya lagi dalam satu desa hanya dihuni oleh 30 kakak aja. Kalau nggak salah itu pun jarak rumah ke rumah tetangga sangat jauh, sekitar 100 meteran disekat oleh perkebunan. Singkat cerita, waktu itu aku masih sekolah duduk di bangku kelas 2 kalau nggak kelas 3, sedikit lupa aku. Waktu itu jam menunjukkan pukul 6 sore, hari mulai petang dan aku kebelet mau bab ke sungai yang ada di belakang rumah, karena dulu rumah nenekku belum ada WC. Aku minta tolong sama ibuku untuk mengantarku ke sungai, tapi ibuku tidak mau sebab sudah hampir maghrib. Kata ibu pamali, bila waktu maghrib masih ada di luar rumah. Namun, aku tetap bandel pergi ke sungai sendirian, karena udah gak tahan, perut semakin mules. Emang sungainya gak terlalu jauh juga sih, berjarak 10 meteran dari rumah. Dengan bekal senter, aku berangkat sendirian. Di dalam perjalanan, aku kayak melihat ada anak seumuranku bersama dengan seorang nenek. Dan si nenek ini nyamperin aku, terus mengajakku ke rumahnya. Entah mengapa, aku lupa sama niatku yang mau bab tadi, dan malah nurut aja pas diajak tuh nenek. Sampai di rumahnya si nenek tersebut, si nenek nyediain banyak banget makanan. Karena aku bingung, dan rada sadar juga kalau si anak kecil tadi yang bersama si nenek, kok tidak ada, aku pun menolak untuk makan. Aku nanyain ke si nenek, anak yang tadi kemana, ya, nek. Namun si nenek hanya diam saja, nggak jawab apapun. Tapi, dia malah terus maksa aku untuk makan. Aunya tetap nggak mau, dan si nenek terus malah ngasih baju baru padaku dan juga banyak mainan. Namun, aku tetap nolak, karena teringat kata ibuku kalau jangan menerima barang atau makanan dari orang yang tak dikenal. Setelah aku terus nolak, hal yang menakutkan pun terjadi. Sang nenek itu pun tiba-tiba marah dan berubah wujudnya menjadi wanita tua yang sangat menyeramkan. Sosoknya kayak mak lampir yang di TV-TV, serem banget. Dia juga mempunyai payudara yang keriput, besar, dan juga panjang banget hampir menyentuh tanah. Kulitnya keriput, berkuku panjang berwarna hitam dan matanya terus melotot dengan taring panjang. Ia menatapku tajam, lalu tersenyum menyeringai. Saat itu tubuhku langsung kaku, kayak membeku tak bisa bergerak, teriak pun tak bisa karena suara tertahan di tenggorokan. Saat itu yang aku lakukan hanya menangis dan menangis, sampai aku kehilangan kesadaran. Saat sudah sadar, ada banyak sekali orang yang mengelilingiku. Aku ditemukan di tengah kebun karet dekat bukit desa. Itu pun kata ayahku saat udah lewat tengah malam, kira-kira jam 1 malam.